Alhamdulillahirabbil alamin, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Amalan-amalan yang membatalkan puasa. Nah, itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dan tadi juga sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Nah, sering terjadi pertanyaan mungkin misalnya apakah itu berenang misalnya, apakah itu membatalkan puasa atau bahkan ngupil misalnya. Nah, ini sering menjadi pertanyaan di antara kita semuanya. Kami persilahkan terlebih dahulu. Ada Kak Adela ya. Silakan Kak Adela, mau nanya apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Ustadz, apa perbedaan antara hal yang membatalkan puasa dan yang hanya mengurangi pahala dari puasa tersebut, Ustadz? Terima kasih sebelumnya, Ustadz. Baik, terima kasih Kak Adela atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Fatih Rizad untuk boleh bersama jamaah untuk memberikan jawabannya. Silakan Ustadz Fatih. Ya, boleh itu sambil turun Ustadz. Siapa nama Adinda? Adela. Oh, Adela. Kak Adela. Ingat seseorang. Siapa itu Ustadz? Tetangga saya. Adela, apa beda antara yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa? Begini, ngomong sholat dulu ya. Segala yang kita lakukan, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat kita kerjakan. Ingat, definisi sah itu ma'ijtama'at fihi asyurutu wal arkan. Ketika syarat-syarat ibadah. Kalau syarat itu sebelum melakukan ibadah lakukan. Kalau rukun sudah masuk praktek ibadah semuanya lakukan. Berarti kalau syarat di luar, rukun di dalam. Kalau seorang muslim melakukan semua rangkaian syarat dan rukun, sahlah ibadahnya. Paham Adinda? Contoh sholat. Salah satu syarat sah sholat. Wudu, toharoh, menutup badan, menutup aurat, menghadap kiblat dan sebagainya. Kita bisa cek bersama itu kan. Syaratnya sah, sampai salam sah. Rukunnya kelar, namanya sholatnya sah. Gugur kewajiban. Pertanyaannya, apakah sholatnya berpahala? Apakah sholatnya diterima oleh Allah? Dulu sebentar. Lagi sholat, beli pakaiannya, uang boleh nyolong apa uang halal? Dulu sebentar. Lagi sholat, pikiran Adinda mikirin Allah sang pencipta, sang maha kuasa, apa mikirin ayang beb? Umpama kita sholat, apakah pikiran kita fokus kepada Allah? Innallaha la yakbalu salatal abdi illa ma aqala minhu. Allah tidak akan menerima sholat seorang hamba dalam artian pahala kecuali yang lagi khusyuk saja. Kalau kita fokus sholat khusyuk, disitulah kita berpahala. Dari takbiratul ihram sampai rakaat pertama fokus kita sedang sholat. Rakaat kedua, ketiga, keempat, aduh besok motor ditarik leasing. Bini rewel banget. Anak rada bangor bagaimana urusan di kelas ini mah. Tuh, maka di sisi Allah yang berpahala cuma serakaat. Sekalipun sah. Begitupun puasa. Yang membatalkan puasa, oh jelas real dan fikih. Tadi guru kita sudah menyampaikan segala yang masuk rongga sengaja, maka itu membatalkan puasa. Iya sengaja. Beda hal yang tidak sengaja. Tadi kata guru kita, naik sepeda, naik motor, pas mangap, lagi angop, ngantuk, masuk laler ijo, dep, telen. Itu vitamin Z. Kalau nggak sengaja buatan novo-novo. Kalau sengaja batal. Punten mohon maaf. Tapi kalau kita sombong, kita niat puasa nggak ikhlas, kita masih ngomongin orang, kita masih puasa tetap maksiat. Nah itulah dia. Sekalipun puasanya sah, tapi nilai puasanya tidak ada. Paham?
Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz Fadrizat atas jawabannya terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Adela tadi. Berikutnya kami persilakan ada Bapak Arif ya. Boleh berdiri Pak Arif, apa yang ditanyakan ini berkaitan dengan amalan-amalan yang membatalkan puasa ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon izin Waalaikumsalam warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. apabila kita memakai obat air mata, tetes air mata, itu batal tidak Ustaz? Meneteskan obat tetes air Iya, mata ke siap. mata ya Iya, siap, ketika Ustaz. berpuasa. Oke, baik Izin terima berpuasa. kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sering terjadi dan juga mungkin sering dilakukan yang mungkin juga kita banyak belum tahu nih Ustaz Rustandi. Boleh bergabung bersama kami di sini Ustaz untuk memberikan jawabannya ketika di tengah berpuasa siang bolong nih meneteskan obat air mata, apalagi tetes air matanya mengandung sirup yang manis. Itu bukan tetes mata. Gimana tuh Ustaz? Baik, batal puasa ada secara hukum maupun secara fikih. Kalau secara fikih dia membatalkan yang makan makanan, benda dunia. Gini Pak, ada hal yang dia nggak masuk ke dalam lambung. Kalau segala sesuatu yang masuk ke dalam 7 lubang kita ada 7 ya? Betul? Mulut, hidung, mata, telinga, dubul, kubul, dan pori-pori. Itu 7. Sebab hidup kita nggak pernah jauh dari 7 Kang Mas. Sehari 7. Lubang 7. Jengkalan kita aja 7. Nggak percaya Bapak? 7 jengkal hidup kita tuh. 7 jengkal. Istri Bapak 7. Tapi Bapak jangan ngejengkalin istri. Nggak bakalan nyampe 7 lewat 5 nih. Ya. Itu semuanya berhubungan dengan 7. Kalau dari 7 itu masuk, kemudian dia tembus ke dalam lambung, batal Pak. Tapi kalau dia enggak tembus ke lambung, enggak jadi masalah Pak. Satu diantaranya. Ada suka pertanyaan gini Kang Mas. Ya, gimana tuh Ustaz? Kentut. Ya, Kentut di air. Kita pernah dengar waktu kita kecil dulu ya? betul. Pernah dengar enggak? Iya. Kentut di air. Logikanya itu kan cuma tetes mata ke sini, nyampenya di sini, kelar. Ini ada nih. Ini bahasanya apa? Kentut juga? Ya, Iya. buang angin. Buang angin. Ya. Iya Pak. Itu dia batal apa enggak? Itu batal. Kalau memang niatannya. Susah digambarkannya Kang Mas. Sebab dia kalau ada benda yang keluar dia narik. Enggak usah ketawa Bu. Ini memang begitu. Ya. Hah? Iya. Enggak usah bunyi blak-blak enggak usah. Tapi dia akan nyedot ke dalam, maka dia batal. Pun begitu. Seperti itu. Suntik kalau dia enggak tujuannya untuk lambung halal. Untuk berobat begitu saja. KB. Tapi kalau tujuannya suntik biar kenyang, batal. Itu hal-hal yang kayak gitu. Memang mesti kita dalemin hal itu ya. Tetapi kalau kita kaji kita hari ini yang kita bahas adalah hal yang membatalkan pahala puasa. Jangankan yang pahala puasa, yang zohirnya aja kita kadang-kadang nggak paham semua itu Kang Mas. Makanya di antara pertanyaan itu mewakili itu. Mudah-mudahan makanya terjaga dari hal-hal sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita secara zohir. Makanya biar pada sehat dah. Ya. Nah ini juga Bapak nggak usah iseng-iseng amat Pak, mata dicolok-colok. Ya. Berarti termasuk vaksin juga nggak apa-apa Ustadz ya? Vaksin Vaksin nggak vaksin apa-apa. ketika puasa nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak Tidak apa-apa membatalkan untuk ya? kesehatan gitu. Oke. Apalagi kalau ada ujur syar'i yang memang dia harus disuntik gitu, seperti itu. Nggak apa-apa. Baik. Bukan dia asal tidak berhubungan langsung dengan lambung. Kalau Oke. bertujuan dia langsung dengan lambungnya maka dia batal. Ada orang katanya jangan ngupil, jangan ntar makruh. Apa hubungannya ke sono? Nggak nyampe ke sono. Ini sini doang, gitu. Baik. Iya. Nah, yang dikhawatirkan makruhnya sikat gigi, kumur, baru makruh, ngupil, nggak makruh kemana tujuannya? Iya kali saya masuk ke sono. Tapi kalau sikat gigi, kumur, Ya. ada kemungkinan jaga-jaga. Makruh itu segala sesuatu yang dikhawatirkan. Itu namanya makruh. Ya.
Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Rustandi. Ini menarik pertanyaan ataupun pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini, bagaimana sesungguhnya amalan-amalan yang membatalkan puasa, karena ini sering sekali terjadi atau ditanyakan oleh masyarakat kita pada umumnya, hal-hal yang membatalkan puasa seperti tadi ngupil dan lain sebagainya, termasuk juga berenang, berbekam, itu juga sering menjadi pertanyaan apakah ini membatalkan puasa atau tidak. Nah, nanti kita akan bahas di segmen berikut, masih dalam segmentasi tanya jawab. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah.